Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Clara Octavia, dan rekan saya, Lailatul Zaitunia, akan mempresentasikan mengenai materi analisis aktivitas operasi perusahaan. Aktivitas operasi perusahaan adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas atau Principal Revenue Producing Activities dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Aktivitas ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan baik dengan cara menjual, menyewa, atau menggadaikan produk dan jasa. Pengakuan laba dibagi menjadi 3. Yang pertama, laba ekonomi atau economic income, yaitu mengukur perubahan bersih kekayaan pemegang saham selama satu periode, dan pada umumnya merupakan arus kas bersih satu periode ditambah perubahan nilai sekarang arus kas yang diharapkan di masa depan. Yang kedua, laba tetap atau permanent income, yaitu suatu estimasi dari rata-rata stabil yang diharapkan akan diperoleh suatu usaha sepanjang usianya dengan mempertimbangkan kondisi usaha saat ini. Dan yang terakhir ada laba akuntansi. Laba akuntansi dilaporkan berdasarkan akuntansi akrual, yaitu mengakui pendapatan dan menghubungkan biaya dengan pendapatan yang diakui. Laba akuntansi sendiri diukur berdasarkan akuntansi akrual dan dihitung dengan menggunakan pendapatan dan mengaitkan biaya dengan pendapatan yang diakui. Pada laba akuntansi terdapat 3 komponen, yaitu komponen yang tetap atau berulang, komponen sementara, dan komponen yang tidak relevan terhadap nilai. Pos yang tidak berulang. Yang pertama, pos luar biasa. Pos luar biasa dilaporkan pada baris terpisah setelah pajak pada laporan keuangan setelah laba usaha yang masih berlangsung. Saat suatu perusahaan melaporkan pos luar biasa, laba usaha yang masih berlangsung dinamakan laba sebelum pos luar biasa. Sebagian besar pos luar biasa terkait dengan keuntungan dan kerugian dari pelunasan awal utang. Pos luar biasa diklasifikasikan terpisah pada laporan laba rugi. Karena kriteria luar biasa yang ketat, maka pos luar biasa jarang ada. Yang kedua, operasi yang dihentikan. Pada operasi yang dihentikan ada 2 tahap. Yang pertama, laporan laba rugi tahun berjalan dan 2 tahun sebelumnya akan disajikan kembali setelah mengeluarkan dampak operasi yang dihentikan dari pos yang menentukan laba dari operasi yang masih berlangsung. Yang kedua, keuntungan atau kerugian yang berkaitan dengan operasi yang dihentikan dilaporkan secara terpisah setelah dikurangi pajak dan dikeluarkan dari laba usaha yang masih berlangsung. Yang ketiga, ada perubahan akuntansi. Perubahan prinsip akuntansi terjadi saat perusahaan berpindah dari satu prinsip akuntansi yang berlaku umum ke prinsip akuntansi yang berlaku umum lainnya, seperti perubahan prinsip akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, perubahan entitas pelapor, dan koreksi kesalahan. Yang keempat, pos khusus. Pos khusus mengacu pada transaksi dan kejadian yang tidak biasa atau tidak sering terjadi. Pos ini biasanya dilaporkan sebagai baris terpisah dalam laporan laba rugi sebelum laba dari usaha yang masih berlangsung. Alternatif klasifikasi laba. Laba berulang dan tak berulang. Bergantung pada perilaku, pendapatan, atau beban. Apakah diharapkan akan terus terjadi atau terjadi hanya sekali, yang berasal dari komponen laba tetap dan sementara. Laba operasi dan laba non-operasi. Laba operasi berasal dari pendapatan atau beban dan laba perusahaan yang masih berlangsung. Pada laba operasi terdapat 3 aspek, yaitu laba operasi dari aktivitas operasi, berfokus pada laba perusahaan keseluruhan bukan hanya untuk kreditor dan pemodal,
dan hanya berkaitan dengan aktivitas usaha yang masih berlangsung. Sedangkan laba non-operasi yaitu mencakup seluruh komponen laba yang tidak termasuk dalam laba operasi. Pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan ada 3. Yang pertama, panduan pengakuan pendapatan. Yang kedua, ketidakpastian penagihan pendapatan. Yang ketiga, dampak pengakuan pendapatan. Panduan pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan yang tidak layak dapat menyebabkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jika perusahaan mengakui pendapatan sebelumnya atau terlambat, maka pendapatan akan diakui pada periode yang salah. Yang kedua, jika perusahaan mengakui pendapatan sebelumnya adanya kepastian realisasi yang layak, maka pendapatan akan diakui pada satu periode dan kemudian dibatalkan atau dibalik pada periode lain. Ketidakpastian penagihan pendapatan. Perusahaan menyisihkan cadangan untuk piutang tak tertagih untuk mencerminkan ketidakpastian penagihan piutang dari penjualan kredit. Suatu perusahaan melakukan penilaian berdasarkan kondisi saat tidak lagi memiliki keyakinan yang layak mengenai kemungkinan tertagihnya piutang. Dampak pengakuan pendapatan. Pencatatan pendapatan merupakan peristiwa yang penting dalam penentuan laba. Pendapatan belum boleh diakui sampai: yang pertama, haruskah aktivitas operasi cukup untuk mendanai layanan utang dan persyaratan dividen atau atas dasar akrual. Yang kedua, investasi perusahaan pada entitas pembeli dapat dengan mudah diubah menjadi kas dan perusahaan tidak memiliki lagi menurut perjanjian utang dan perjanjian apapun. Beban yang ditangguhkan. Beban tangguhan merupakan biaya yang telah terjadi yang ditanggung karena diharapkan manfaatnya dapat dirasakan pada periode masa depan.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.